makanya kuatkanlah hatimu. Roma pasal 13 kita baca pada ayat 10 sampai pada ayatnya yang ke-14. Di atas diberi judul kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat baca ayat 11, saya baca 10 bergantian kita.
Saya mulai dalam nama Yesus, ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saya mengajar kita baca ayat 14 bersama-sama, 2, 3, ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saya ulangi ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kira-kira sampai di situ intinya. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Mengenakan seperti baju. Tahun ini saya dihadiahi 2 jas. Wah, luar biasa, saya tidak minta. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan 2 hadiah ini datang kepada saya. Kalau tidak dihadiahi, saya tetap pakai yang itu. Tapi hati saya berusaha baru menyambut tahun yang baru. Karena dikasih ya kita. Saya diberkati, saya juga memberkati Bapak Ibu sekalian dengan baju baru yang Bapak Ibu punya, bukan saya punya. Olehnya mengenakan Yesus Kristus juga kita dikenakan dan kita menjadikan berkat bagi banyak orang. Yesus kita terima, tetapi kita tidak terima sendiri. Iya, kira-kira begitu kata mengenakan di sini. Tapi malam ini kita berbicara tentang sikap yang baru. Iya. Ada sikap, ada tindakan, ada respon yang baru karena ini menyambut tahun baru. Selalu penyambutan tahun baru ini ada sorak-sorai, ada yel-yel, ada yang mengatakan tahun baru, hati baru, ya, baju baru, ya, rumah dicat jadi baru, semuanya bagus. Tapi kita lebih dalam lagi Bapak Ibu sekalian, ya, lebih dalam kalau kita melihat pembacaan. Intinya adalah melakukan kasih Yesus kepada sesama. Iya. Sebelum kita melihat ayat 10 yang kita baca sama-sama, itu intinya di atas adalah kasih kita kepada sesama. Iya. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Walaupun di dalam hukum Taurat itu banyak peraturan, ya, hubungan kita antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan sesama kita manusia. Tapi syukurlah Yesus hanya meringkaskan. Begitu banyaknya aturan dan perintah itu, Tuhan Yesus hanya meringkaskan kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama manusia. Kita masih suasana Natal, kita merayakan Natal.
Natal, besok kita tahun baru, tapi sebenarnya masih suasana Natal. Ya. Suasana Natal itu adalah perubahan yang sangat drastis, yang sangat berbeda. Selalu para pengkhotbah sudah mengkhotbahkan. Yang gelap jadi terang, yang tidak ada harapan menjadi ada harapan, yang bersedih menjadi bergembira, yang menuju neraka menuju surga. Itulah berita Natal. Yang berbeban dosa berat ditebus dosanya, karena Yesus datang untuk menebus dosa. Itulah sukacita. Kemudian kita diperbaharui dari kehidupan kita yang lama menjadi hidup yang baru. Kita dilahirkan kembali dari firman, yaitu dari Kristus sendiri kita dilahirkan. Sehingga kita menjadi berarti di mata Tuhan. Sehingga kita menjadi berarti dan berguna, berfaedah bagi sesama kita manusia karena karya Kristus. Tanpa Tuhan, melalui Kristus adalah kebenaran, yang kita pikirkan, yang kita lakukan hanyalah perbuatan ketidakbenaran, hanyalah perbuatan dosa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, selain itu Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya, yang Dia katakan lakukanlah kepada sesamamu. Awal pelayanan Yesus dalam Injil Matius 9, kalau kita lihat di sana, Yesus tergerak dengan orang banyak. Yesus mau memenuhi keperluan mereka secara rohani dan juga secara jasmani. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sikap apa yang kita mau ambil malam ini adalah malam evaluasi sekaligus program apa, ya, rencana apa. Pada tahun 2023 yang tinggal beberapa jam kita diizinkan oleh Tuhan menginjakkan kaki atau memasukinya. Tetapi malam ini kita diajak oleh Tuhan untuk mengevaluasi, ya. Evaluasi itu adalah melihat kembali, mengingat dan melihat kembali perjalanan hidup kita setahun yang lalu. Dari 31 Desember 2021 sampai 31 Desember malam ini tahun 2022, evaluasinya apa? Sehingga firman Tuhan berkata demikian, hari sudah jauh malam. Ini kata-kata biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita berbicara hari sudah jauh malam, pokoknya kita tunduk, ya. Sudah jauh malam berarti sudah dekat siang. Mulai pagi kita kerja misalnya, saking tanggungnya pekerjaan itu sampai kita kerja malam, lembur istilahnya. Sudah lewat jam 10, sudah lewat jam 12. Dikatakan sudah jauh malam, sudah lewat jam 12, sudah mau hampir siang. Mungkin sudah jam 2, jam 3, jam 4. Sudah dekat pergantian antara malam dan terang, antara malam dan siang, Bapak Ibu sekalian. Tapi firman Tuhan mengatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, ya, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Itulah yang saya katakan evaluasi. Yang
evaluasi adalah sesuatu yang benar, yang kita kerjakan, yang kita lakukan sepanjang hari, sepanjang tahun ini. Tapi di sini dengan jelas kalau hal-hal yang tidak baik dikatakan begini, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Apa itu perbuatan kegelapan? Perbuatan kegelapan itu dikatakan, kata lainnya adalah segala jenis kejahatan. Rasul Yohanes mengatakan, hai anak-anakku, 1 tahun persis evaluasi. Waduh, banyak yang tidak berkenan, tapi saya pakai terus. Ya, firman Tuhan mengatakan tanggalkan atau tinggalkan. Ya, jadi malam ini harus ada sikap ya mengevaluasi dan tinggal. Tapi saya percaya kalau yang duduk sini, ya saya percaya sebagian besar kita setia sekata. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian mengenakan Tuhan Yesus ya sama. Mengenakan Tuhan Yesus sama dengan menyambut Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Iya. Kalau sudah mengenakan sama dengan baju ini, sudah satu dengan diri kita. Ya, kita pasti rawat. Tentunya jangan pakai baju ini langsung terjun di kebun atau apa, salah menyalahgunakan. Ya. Kalau kebodohan kita yang lalu tidak peduli, biar baju baru. Malam ini bisa kita tidur di cemberan. Karena pola pikir kita kan terbalik. Ini yang kita harus pertahankan, Bapak Ibu sekalian, mengenakan Kristus. Mengenakan. Yesus itu disenangi banyak orang. Mulai dari anak kecil dia disenangi. Ya. Persoalan dia dibenci, sebenarnya dia tidak dibenci. Yang membenci itu adalah kalangan agama yang ada, agama Yahudi, agamanya orang-orang Yahudi, elit-elit agama yang ada. Kenapa membenci? Karena mereka lihat lain, memang lain. Dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan beda dengan apa yang Yesus lakukan. Kalau Yesus tergerak dengan belas kasihan, ya Yesus bertanya, siapa sesamamu? Dia mengambil satu perumpamaan. Ada seorang yang berjalan ke Yeriko, kemudian dirampok oleh penjahat. Akhirnya di situ lewat seorang imam, ya seorang pendeta ya katakanlah kalau sekarang, seorang pendeta, ya. Dia cuma lihat begini, sudah lupa-lupa, perampoknya sudah lari, dia terkapar karena dirampok. Cuma lihat kemudian dia jarak liling menjauh. Yesus berkata, tetapi datang seorang Samaria. Orang Samaria ini dibenci oleh orang Israel. Tapi kasihan dia yang punya hati yang bagus, hatinya murah. Dia yang menolong itu orang yang. Harus Yesus bertanya kepada muridnya, kira-kira dari beberapa orang tadi siapa yang melayani sesamanya dengan baik? Yaitu orang Samaria. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Mari Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita mungkin sama dengan orang Samaria, tapi malam ini berikan hatimu supaya Tuhan gerakkan seperti hati seorang Samaria. Itulah mengenakan Yesus. Banyak aspek kehidupan kita dalam tahun 2023. Pekerjaan, pengabdian kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah tetangga kita, artinya orang-orang terdekat kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di Kokini, di Pakasua, di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas, di Banggai, bahkan yang lebih luas lagi. Kita harus menjadi garam dan terang dunia itu katanya. Garam itu mengawetkan, terang itu menerangi. Olehnya kehadiran kita sebagai orang yang menerima Natal, yang membuat kita hati baru, menyambut juga tahun baru. Di mana-mana kita berada, kita bisa menyenangkan semua orang. Artinya kita menjadi berkat kepada semua orang. Natal tahun baru itu aman, damai, sejahtera. Sehingga tepat sekali betul-betul Yesus lahir, damai sejahtera. Jadi akhirnya terima kasih kita sudah mendengar firman yang saya sampaikan. Mari kita berdoa.